السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat waris atau ayatul mawaris dari surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-11 dan ke-12. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa dallatil ayah al-karimah annahu idza wujida bintu sulbin wahidatin wa bintu ibnin aw banat ibnin fa inna li binti sulbi an-nusf wa yabqa min ath-thuluthain alladaini faradahum Allah lil banat أو بنات الابن السدس فيعطى بنت الابن أو بنات الابن ولهذا سمي هذا السدس تكملة الثلثين. Mengingatkan yang kemarin bahwa kalau anak itu satu perempuan yang langsung dari sulbi si mayit, kemudian ada anak perempuan lain dari anak laki-lakinya, berarti cucu dari anak laki-laki si mayit, maka diberikan pertama kali untuk bintus sulbin tadi, diberikan li binti sulbi an-nus, separuh. Sisanya minas thulutsain alladaini faradahum Allah lil banat, separuh dari 2/3. Kan anak-anak perempuan sudah disebut ke dalam Quran 2/3. Baik. Maka setengah buat anak yang langsung, sisa dari 2/3 diambil setengah untuk cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan kata lain, takmilatut tsulusain untuk cucu perempuan. Wa tadulul ayah, dan ayat juga menunjukkan matastaghraqal banat atau banat al-ibn ats-tsulusain annahu yasqut man dunahunna min banatil ibni. Berarti ayat ini juga menunjukkan kalau 2/3 tadi habis untuk anak-anak sulbi. Anak-anak sulbi adalah anak yang langsung dari si mayit. Maka anak-anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak mendapatkan apa-apa karena sudah habis untuk
anak-anak yang langsung dari sulbi, alias mereka terhalang atau mahjub. Ikhwan ibn a'azakumullah, kapan itu? Kalau jumlah anak yang langsungnya 2 ke atas, maka 2/3 tadi habis, selesai. Tidak tanya lagi tentang masalah cucu, ada cucu atau tidak, nggak dibahas. Barakallahu fikum. Lianna Allah lam yufrid lahunna illa thulutsain. Karena Allah menentukan faridahnya untuk mereka thulutsaini, 2/3 saja. Wa qad tamma, dan sudah sempurna diberikan pada anak-anak sulbi, anak-anak yang langsung dari si mayit. Maksudnya anak-anak perempuan. Jangan lupa pembahasan masih perempuan ya. Falau lam yasqutna lazima min dalika an yufrid lahunna azyad min ats-thulutsain. Kalau tidak gugur cucu-cucu perempuan, maka berarti nanti faridahnya buat anak-anak perempuan lebih dari 2/3. Padahal namanya faridah itu ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah, ketentuan baku. Maka dalam ilmu waris ada ketentuan baku, ada sisa asabah. Ketentuan baku yang ada dalam Quran masing-masingnya disebut dengan faraid. Berapa fardunya, berapa fardunya. Berapa faridahnya, berapa faridahnya. Nanti fama baqiya, apa yang tersisa dari faridah-faridah tadi, maka untuk mereka yang tidak disebut oleh Allah tetapi mereka aula untuk mendapatkannya, maka merekalah yang disebut dengan asabah. Sisanya untuk mereka. Biasanya justru yang tidak disebut adalah al-asl malah. Misalnya seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki meninggal. Al-asl hartanya milik siapa? Ayahnya. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, anta wa maluk li abika. Engkau dan hartamu semua milik bapakmu. Berarti al-asl bapak. Barakallahu fikum. Hanya saja ketika ada anak laki-laki, ayyuhuma aqrab. La tadruna ayyuhuma aqrab, maka Allah yang menentukan. Bapaknya 1/6. Berarti mana sisanya? Anak. Yang akan melanjutkan hidupnya lebih lama lagi. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka fama baqiya falil aulad, falil walad. Barakallahu fikum. Wa kullu hadhil ahkam mujma' 'alaiha. Hukum-hukum ini semua ijma', sepakat seluruh para ulama, tidak ada perselisihan. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kata Allah di ayat akhirnya, wa mimma tarak, atau di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya. Pada kalimat selanjutnya Allah katakan mimma tarak, mendapatkan 2/3, mimma tarak, mendapatkan 1/3, mimma tarak, dari apa-apa yang ditinggalkan. Sedangkan kalimat ma tarak sifatnya am. Ma ta'um, mencakup semuanya. Karena terjemahannya semua apa-apa yang ditinggal. Maka kata Syekh dalam tafsirnya, annal warithin yarithuna kullama khalafal mayyit. Ahli waris mewarisi semua yang ditinggal oleh si mayyit, min aqarin au asatin au dhahabin au fiddah. Aqar jamaknya aqarat adalah perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa dipindah, seperti tanah, rumah, bangunan dan seterusnya, itu aqarat. Itu pun termasuk apa yang ditinggal. Wa asad adalah perabotannya yang bisa dipindahkan. Lemari, meja, mebel, kursi, kasur, gelas, piring, semuanya itu asad. Wadahab wa fiddah adalah yang sifatnya harta, termasuk di dalamnya kalau sekarang mewakili emas dan perak adalah uang. Zahab wa fiddah, emas, perak dan uang. Maka semua itu tercakup dalam kalimat mimma tarak, dari apa-apa yang ditinggal. Apakah aqarat
atau asas, atau dahab wa fiddah. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Mungkin ada yang tidak disebut bentuknya. Apa sih biasanya enggak disebut bentuknya? Hewan peliharaan. Bapaknya punya burung yang harganya 50 juta. Itu juga warisan. Atau punya ikan yang sangat mahal harganya sekian ratus juta. Itu juga warisan. Mimma tarak, dari semua apa yang ditinggal oleh si mayit. Barakallahu fikum, termasuk yang belum dipegang. Apa ada? Belum dipegang sudah ditinggal. Hah? Ada apa enggak ada? Ada. Misalnya dia mendapatkan diat dari bapaknya yang dibunuh. Tahu diat, tebusan pembunuhan. Yani bukan dibunuh, terbunuh tidak sengaja. Karena kalau bunuhnya dengan sengaja kisos. Tetapi ini terbunuh tidak sengaja, maka dibayarkan diatnya. Tetapi mereka meminta keringanan, karena kami tidak sanggup, kami akan bayarnya mencicil 10 tahun. Kemudian baru sebulan bapaknya meninggal. Orang itu meninggal. Maka warisannya apa? Warisannya rumahnya, perabotnya, hartanya, dan harta diat yang belum diterima itu pun ke anak turunannya atau ke ahli warisnya. Barakallahu fikum. Demikian pula duyun allati fi dzimam in kana lahu dain. Kalau dia punya hutang. Sebentar, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Kalau bahasa Arab punya hutang itu artinya dia punya uang di orang lain. Sebab kalau dia yang berhutang akan dikatakan alaihi dain. Paham ya? Lahud dain dengan alaihi dain berbeda. Lahud dain memiliki piutang di orang lain. Sedangkan alaihi dain dia terlilit hutang. Maka di sini yang dimaksud lahud dain, dia punya piutang di tangan orang lain. Itu makna fid dhimam. Hatta duyun allati fid dhimam, hingga hutang-hutang dia, saya ulangi, piutang-piutang dia, biar jangan salah paham, yang ada di orang lain. Fid dhimam artinya fid dhimmah, di dalam jaminan orang lain. Maka itu pun termasuk ahli waris setelah dia meninggal. Warisanmu, kata notarisnya. Sebagai apa notaris? Dalam ilmu syariat, sebagai saksi. Kamu memiliki harta waris dari bapakmu berupa tanah dengan bangunan, barang-barang, harta sekian, ini sekian, dan engkau juga mendapatkan warisan piutang yang ada di si fulan sebesar sekian. Dan juga engkau memiliki harta diat dari bapakmu yang belum diterima atau baru diterima 1 kali cicilan, masih sisa sekian. Maka kalimat mimma tarak ta'ummu jami' hadhihi mencakup semua yang disebutkan tadi. Tsumma dzakara mirasul abawain, kemudian kita berpindah warisan bapak ibu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Untuk bapak ibunya masing-masing 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika tidak ada baginya walad. Jika tidak ada anak. Di sini anak. Kalimat walad tidak menunjukkan laki-laki, tetapi anak secara umum. Punya anak atau tidak punya anak. Ay abawahu, abuhu wa ummuh. Yang dimaksud abawahu adalah ibu bapaknya. Ibu bapaknya mana? Ibu bapaknya siapa? Kalau ilmu waris berarti ibu bapaknya mayit. Semua dikaitkan dengan si mayit. Ibunya si mayit, bapaknya si mayit. Masing-masing mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika dia memiliki anak. Ay waladus sulbin, yakni anak yang langsung dari sulbi, atau juga anak dari anak laki-laki. Ingat, bukan dari anak perempuan. Dari anak perempuan sudah anak orang lain. Dari anak laki-laki.
Dzakaran kana au unsa, baik anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan. Pokoknya kalau punya anak, ibu bapaknya 1/6. Faridah atau bukan faridah? Faridah, karena ditentukan. Berarti faridahnya bapak, faridahnya ibu 1/6. Apakah anaknya 1 ataupun berbilang? Apakah 1 atau 2 atau 3 atau berapapun? Pokoknya punya anak 1/6. Fa'ammal ummu fala tazidu ala sudusi ma ahadin minal aulad. Adapun untuk ibunya tidak pernah lebih dari 1/6. Catat baik-baik. Adapun ibu si mayit tidak bisa mendapatkan lebih dari 1/6. Ma ahadin minal aulad, bersama siapapun dari anak-anaknya. Kalau ada anak 1, dia 1/6. Ada anak 2, 1/6. Anak laki-laki 1/6. Anak perempuan 1/6. Cucu laki-laki perempuan 1/6. Pokoknya kalau ada anak, dia 1/6 dan tidak lebih bersama anak dari 1/6. Bersama anak ya, tidak bersama anak lain lagi. Kalau ada anak yang laki maupun perempuan, 1 maupun banyak, ibu tidak pernah lebih dari 1/6. Adapun bapak bisa berbeda. Wa ammal abu fama adz-dzukuri minhum. Adapun bapak, kalau anaknya anak laki-laki, la yastahiqu azyad min as-sudus, maka bapak tidak mendapatkan lebih dari 1/6. Bapaknya yang faridah, anak laki-lakinya nanti yang asabah. Bagaimana disinggung di mukadimah tadi. Karena merekalah yang asal memiliki harta tersebut dari bapaknya. Fa in kana al-walad unsa, kalau anaknya adalah perempuan 1, au inasan atau perempuan-perempuan banyak, lam yabqa ma'al fardi syai', maka dia tidak mendapatkan fardu sedikit pun. Hati-hati jangan salah paham. Apa maknanya tidak mendapatkan fardu? Tidak ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Sisa. Asabah, bisa jadi dapat lebih banyak. Paham ya? Artinya lam yabqa ba'dal fardi syai' ka abawain atau ibnatain. Lam yabqa lahu ta'sib wa in baqiya ba'da fardil binti awil banati syai' akhadal ab as-sudus fardan wal baqi ta'siban. Walam yabqa ba'dal fardi syai' ka'abawaini, dia tidak mendapatkan setelah fardunya, tidak mendapatkan apa-apa. Lam yabqa lahu ta'sib, kalau tidak tersisa ta'sib. Kalau tersisa, bapaknya mendapatkan fardunya plus sisanya 1/6 plus baqiya. Fama baqiya fali aula rajulin dakar. Mengapa bapaknya dapat ta'sib? Karena hadis fama baqiya fali aula rajulin dakar. Aula rajulin sekarang bapaknya, karena anak tidak ada. Anak laki-laki maksudnya. Anak laki-laki tidak ada anak perempuan. Maka kata Nabi, laki-laki yang terdekat. Siapa laki-laki terdekat kalau nggak ada anak laki-laki? Hanya bapaknya. Karena tidak ada anak laki-laki. Maka bersama ta'sibnya, bersama fardunya, dia mendapatkan ta'sib. Li'annana alhaqnal furuda bi ahliha. Karena kita diperintahkan untuk memberikan fardu-fardunya, faridah-faridahnya pada masing-masingnya. Fama baqiya fali aula rajulin dakar, maka yang tersisa berikan pada laki-laki terdekat dengan si mayit. Di sana ada paman laki-laki, masih dekat bapak. Di sana ada kakak laki-laki, ada adik laki-laki, ya paman juga. Hah? 6. Maka barakallahu fikum, akrab adalah bapak. Kalau fa in lam yakun lahu waladun, dikatakan kalau tidak memiliki anak, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau tidak ada anak yang mewarisi, hanya bapak ibunya. Pertanyaan saya, ada istrinya enggak? Atau kalau yang matinya perempuan, ada suaminya enggak? Tidak ada. Yang dimaksud yang tidak ada.
Mengapa? Karena disebutkan wawarisahu abawahu, yang mewarisi hanya bapak ibunya saja. Sebab nanti kalau ada istrinya atau kalau yang meninggal perempuan ada suaminya, akan dibahas pada permasalahan lain yang disebut dengan umariyatain. Baik, kata Allah, kalau tidak punya anak dan yang mewarisi hanya bapak ibunya, maka ibunya sepertiga. Bapaknya berapa? Ayal baqi lil ab, yakni sisanya untuk bapak. Li'annahu adhafal mal ilal abi, karena Nabi SAW menisbahkan harta si anak kepada bapak. Ma anta wa abuka anta wa maluka li abiki, wal ummu idhafah wahidah. Sedangkan ibu idhafah. Thumma qaddara nasibal Allah tentukan bagian ibu, fali ummihi thuluth, karena bapak otomatis laki-laki sisanya. Baik, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.